kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan konfigurasi kabel UTP, kabel UTP dengan konfigurasi strike. Ya, kita tahu bahwa kabel UTP ini merupakan salah satu media penghubung yang digunakan dalam jaringan komputer, terutama untuk jaringan komputer yang menggunakan kabel. Ada 3 kabel yang digunakan, yang sering digunakan, yaitu kabel UTP, kabel koaksial, dan kabel fiber optik. Nah, ini adalah kabel UTP. Jadi kabel UTP ini di dalam slot ini ada 8 kabel kecil yang nanti akan kita konfigurasi. Nah, sesuai dengan tema bahwa kita akan melakukan pembuatan kabel UTP dengan konfigurasi strike. Kabel UTP dengan konfigurasi strike itu digunakan untuk ketika kita akan melakukan pengkoneksian atau menghubungkan perangkat yang berbeda jenis. Jadi kalau misalnya perangkatnya berbeda jenis, kita bisa menggunakan kabel UTP dengan konfigurasinya adalah strike. Strike itu lurus, jadi antara ujung satu dengan ujung kedua urutannya sama atau urutan pengkabelannya sama. Bagaimana cara membuatnya? Langsung saja kita praktekkan di sini. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah, yang pertama adalah kabel UTP itu sendiri, kemudian kita perlu konektor, ya, konektor RJ45, ya, ini konektor RJ45, kemudian tang crimping, ya, tang crimping, tang yang digunakan untuk crimping dan melakukan pemotongan kabel. Di sini kita digunakan untuk memotong kabel. Kemudian LAN tester atau kabel tester nanti untuk pengujian kabel setelah konfigurasi atau pembuatan kabel selesai. Kemudian langkah-langkahnya adalah, yang pertama kita buka terlebih dahulu selaput kabel UTP biar kabel yang ada di dalamnya itu kelihatan. Kita coba buka dulu dengan cara dipasangkan pada kabel UTP. Kemudian ketika sudah, kita nanti bisa melakukan menarik kabel yang sudah kita pas, ya, ini kabelnya sudah terbuka. Selanjutnya di dalam kabel UTP ada 8 kabel dengan urutan atau dengan warna yang berbeda. Ya, di sini ada kabel putih oranye, kemudian ada oranye, kemudian ada kabel putih hijau, kemudian ada kabel putih biru, dan putih coklat, sehingga jumlah keseluruhan kabel kecil yang ada di dalam kabel UTP ini adalah 8 kabel kecil, ya, 8 kabel kecil. Kemudian setelah terbuka, kita buka dulu untuk kaitan kabel yang ada di dalam ini biar lepas semua kaitannya. Kalau sudah, nanti kita urutkan urutan agar kabel bisa dikonfigurasi menjadi strike adalah kita bisa menggunakan aturan yang sudah ditetapkan standar ISO. Di sini kita gunakan urutannya adalah putih orange, kemudian putih hijau biru, ya, kita gunakan putih hijau biru, kemudian putih biru hijau. Ini putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat. Urutannya seperti ini. Kalau sudah, kita rapatkan kabelnya. Ingat urutannya putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat. Itu pada ujung yang pertama maupun ujung yang kedua, karena konfigurasi yang kita lakukan adalah konfigurasi strike atau lurus. Jadi antara ujung satu dengan ujung yang kedua sama. Ya, kalau sudah lurus, kita bisa potong kabelnya. Kita potong sesuai kebutuhan. Misalkan di sini saya potong tidak kurang dari 1 cm. Kurang dari 1 cm. Ya, sudah terpotong kabelnya, kira-kira ukurannya seperti ini, segini, ya, dari ujung selaputnya ke sini kurang dari 1 cm. Dan pastikan urutannya masih sama, ya,
masih sama, yaitu putih orange orange, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat coklat. Pastikan urutan masih sama. Masih kalau misalkan kabel dilihat masih belum rata, kita bisa meratakannya kembali menggunakan tang krimping ya. Kita coba lagi. Nah, ini kira-kira udah rata, atau kalau misalkan belum, kita bisa gunakan tang krimping untuk meratakannya kembali. Kalau sudah, kita masukkan kabel tersebut ke konektor RJ45 dengan posisinya adalah pengait RJ45 berada di bawah ya, berada di bawah. Kemudian kabel nanti akan dipasangkan atau dimasukkan ke konektor RJ45 ini ya. Posisinya ketika kabel dipegang tangan kiri itu dari ujung kiri ke kanan, itu dari putih oranye, dan paling kanan adalah coklat ya, dari kiri ke kanan. Kemudian kita masukkan ke konektor RJ45, kita masukkan kabelnya ya, sampai benar-benar masuk ke dalam konektor RJ45. Kemudian kalau sudah, pastikan di ujung paling depan dari konektor RJ45 muncul warna keemasan dari masing-masing ujung kabel yang kita masukkan tadi. Ini sudah terpasang. Kemudian tinggal kita krimping, lakukan pengkrimpingan, masukkan ke RJ45 nya, masukkan RJ45 nya ke tang krimping. Posisinya seperti ini ya, dimasukkan. Kalau sudah, kita lakukan pengkrimpingan, tekan. Kalau krimpingnya masih bagus, kita bisa mendengar bunyi klik ketika kabel sudah terkrimping. Jadi pastikan ya, kabelnya sudah terpasang dengan benar ya. Ini sudah terpasang sehingga ujung selaput ini masuk ke dalam kabel ya, ke dalam konektor RJ45 nya. Ini sudah kencang ya, sudah bisa berjalan. Untuk ujung yang kedua caranya sama, kita bisa gunakan cara yang tadi di awal, yaitu yang pertama kita potong dulu kabelnya ya. Kalau sudah dikupas, langsung aja diurutkan. Caranya sama seperti tadi, putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, kita urutkan dulu. Nah, kalau sudah rapi, kita bisa potong kembali seperti di awal tadi. Cara motongnya menggunakan tang krimping, kemudian ukurannya kurang dari 1 cm ya, kurang dari 1 cm ya, sudah terpotong. Kalau sudah, pastikan lagi urutannya sudah betul, putih hijau, putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat sama seperti di ujung yang pertama tadi. Kalau sudah betul, sudah benar untuk urutannya sesuai, kita tinggal masukkan lagi ke RJ45 nya. Posisi RJ45 nya seperti ini, pengaitnya berada di bawah, dan masukkan, kalau kita hadapkan ke arah kita untuk RJ45 nya dengan posisi pengait di belakang, berarti nanti masukkan dari kiri ke kanan. Putih oranye paling kiri dan putih dan coklat paling kanan. Kalau sudah, kita masukkan ya, jangan lupa di ujung RJ45 nya di depan itu harus kelihatan pin-pin tembaga dari kabel-kabel yang kecil tadi. Kalau sudah kelihatan, kita lakukan pengkrimpingan kembali. Nah, usahakan untuk pengkrimpingan posisi pinnya letaknya pada tang krimpingnya itu pas pada gerigi-gerigi yang ada pada tang krimping seperti ini. Kemudian tinggal kita lakukan pengkrimpingan, dan untuk melakukan pengkrimpingan ini usahakan untuk posisi kabelnya jangan sampai keluar ya. Kalau krimpingnya masih bagus, akan terdengar bunyi klik ya. Kalau betul, kemudian kalau sudah, kita lepas dari krimpingannya. Nah, ini kabel sudah terbentuk. Kalau misalkan kurang kencang, kita bisa kencangin lagi. Biasanya kalau misalnya dicek ternyata
belum sesuai nyalanya atau masih ada lampu yang mati, biasanya karena kurang kencang dalam pengkerimingan. Kita bisa ulangi lagi. Oke, untuk ujung kedua sudah selesai, jadi nanti kedua ujung urutannya sama ya, dari putih orange sebelah kanan dan coklat sebelah putih orange sebelah kiri dan coklat paling kanan. Kalau posisinya RJ45 nya seperti ini ya, pengaitnya di belakang. Kemudian kalau sudah selesai untuk pengkerimingan, kita bisa melakukan pengujiannya menggunakan LAN tester atau kabel tester ini. Caranya bagaimana? Tinggal masukkan ujung pertama pada konektor RJ45 yang ada di bagian kabel tester yang besar ini, kemudian ujung keduanya juga dimasukkan pada konektor di bagian yang kecil ini, konektor RJ45 di bagian yang kecil ini. Kemudian kalau sudah dipasangkan, kita nyalakan tombol yang ada di sini, atau mungkin kalau di sini juga biasanya ada. Ini di sini kita tekan ke on atau S. Kita bisa lihat di sini untuk hasil pengujiannya melalui lampu indikator yang ada pada kabel tester. Kalau urutannya betul satu, ya saya ulang lagi, misalkan di sini 1, sini juga 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, berarti menandakan bahwa konfigurasi kabel yang kita gunakan atau kita buat berhasil. Seperti itu saja, terima kasih. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa menuliskan komentar di bawah video ini. Silahkan bisa dipraktekkan dan semoga bermanfaat. Terima kasih.